Apakah Tuan Chen dalam bahaya? Jiang Yulian, yang sudah pergi, sangat mengkhawatirkan Chen Ping. Kami tidak akan pergi. Mari kita tunggu dan lihat. Jika Tuan Chen gagal mengejar, kami akan kembali dan melihat. Master Sekte Jiang melambaikan tangannya dan membuat beberapa orang berhenti. Bagaimanapun, Chen Ping juga penyelamatnya. Jika dia melihat Chen Ping dalam bahaya tetapi tetap acuh tak acuh dan menolak menyelamatkannya, pemimpin Sekte Jiang akan mendapat masalah seumur hidupnya. Tuan, ayo pergi. Bahkan jika kita kembali sekarang, Tuan Chen mungkin sudah lama ditangkap atau dibunuh. Zheng Jian melihat tuannya kembali untuk menyelamatkan Chen Ping dan berkata dengan cepat. Pemimpin Sekte Jiang, Yulian, jangan khawatir, Tuan Chen akan baik-baik saja. Beberapa pembudidaya iblis kelas 6 di alam kesengsaraan tidak dapat melakukan apapun terhadap Tuan Chen. Selain itu, saya juga menemukan bahwa para penggarap iblis itu semuanya berasal dari silsilah iblis api, yang membuat mereka semakin tidak menjadi ancaman bagi Tuan Chen. Ziyan sama sekali tidak mengkhawatirkan Chen Ping, dan bahkan menghibur pemimpin Sekte Jiang dan Jiang Yulian. Selain itu, Ziyan memanggil Yulian secara langsung dan bertindak sangat dekat dengan Jiang Yulian, yang membuat Zheng Jian di sampingnya mengertakkan gigi. Saudara Yan, mengapa Anda begitu percaya diri pada Tuan Chen? Tuan Chen hanyalah seorang kultivator tingkat kedua di alam kesengsaraan. Bahkan jika dia sangat berbakat dan dapat bertarung melampaui level tersebut, dia masih menghadapi beberapa kesengsaraan tingkat 6. Penggarap alam, itu tidak berbahaya sama sekali, bukan? Jiang Yulian bertanya. Saya telah mengikuti Tuan Chen selama beberapa waktu. Kekuatan sebenarnya berada di luar imajinasi. Bahkan jika Tuan Chen benar-benar tidak dapat mengalahkan para penggarap iblis itu, dia masih dapat menyelamatkan hari di saat kritis. Petik 2. Ziyan tersenyum sedikit, tetapi kemudian berkata dalam pemikiran yang dalam, tetapi bagaimana Dokter Ilahi Liu dan yang lainnya menemukan identitas Tuan Chen? Secara logika, Tuan Chen telah mengubah penampilannya dan menyembunyikan auranya, jadi dia tidak akan ditemukan. Dan ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, Dokter Liu dan yang lainnya sepertinya tidak mengetahui identitas Tuan Chen, tetapi untuk kedua kalinya mereka dengan jelas membuat lingkaran sihir, menunggu Tuan Chen mengambil umpan. Sungguh aneh. Setelah Ziyan selesai berbicara, dia melihat ke arah Zheng Jian. Mungkinkah Dokter Ilahi Liu dan yang lainnya mengetahui identitas Tuan Chen saat mereka pertama kali bertemu? Dia hanya pura-pura tidak tahu, lalu sengaja pergi, berlari ke depan untuk mengatur formasi, dan menunggu Tuan Chen. Apakah dia jatuh ke dalam perangkap ketika dia dilahirkan? Jiang Yulian menganalisis. Bagaimanapun, tidak mungkin dia mencurigai Zheng Jian, lagi pula, keduanya sudah saling kenal selama bertahun-tahun, belum lagi Zheng Jian tidak punya alasan untuk mengkhianati Chen Ping. Ya, analisis saudari junior benar. Tabib Ilahi Liu dan yang lainnya pasti sudah menemukannya sejak lama dan dengan sengaja berpura-pura tidak mengetahuinya. Tanda seru, Zheng Jian awalnya ingin mencari alasan untuk memaafkan dirinya sendiri, tetapi sekarang Jiang Yulian telah berbicara. Jangan khawatir tentang bagaimana Liu menemukan identitas Tuan Chen. Prioritas utama adalah apakah Tuan Chen dapat melarikan diri. Master Sekte Jiang sedikit mengernyit dan terus melihat ke arah asalnya, dia sangat berharap Chen Ping tiba-tiba muncul dengan selamat. Master Sekte Jiang, maafkan aku karena telah membuatmu khawatir. Saat pemimpin Sekte Jiang selesai berbicara, sosok Chen Ping tiba-tiba muncul di depan mereka. Sepertinya muncul begitu saja. Ini adalah langkah pembengkokan api Chen Ping meskipun dia tidak bisa bergerak 100 mil dalam satu langkah, dia masih bisa muncul beberapa mil jauhnya dalam satu langkah. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat Chen Ping, dia bertanya dengan penuh semangat. Aku baik-baik saja. Beberapa penggarap iblis masih ingin membunuhku, dan meminta aliansi penyegel iblis untuk mengumpulkan hadiah adalah sebuah lelucon. Chen Ping tersenyum ringan, lalu mengeluarkan ginseng naga iblis surgawi. Tidak hanya aku baik-baik saja, tapi aku juga mendapatkan kembali ginseng naga iblis surgawi yang telah kamu tipu oleh dokter ajaib Liu itu. Sekarang kembalikan ke pemilik aslinya. Petik 2. Meskipun Chen Ping tahu bahwa ginseng naga iblis surgawi adalah hal yang baik, ginseng naga iblis surgawi diperoleh oleh sekte jiwa iblis dengan nyawa lebih dari selusin murid, jadi dia tidak bisa menyimpannya secara pribadi.
Tuan Chen, karena Anda membawa kembali ginseng naga ajaib hari ini, simpan saja sendiri. Benda ini tidak ada gunanya bagi kami. Master Sekte Jiang tidak pergi untuk mengambil ginseng naga iblis hari itu. Pemimpin Sekte Jiang, bagaimanapun juga, murid-murid Sekte Jiwa Iblismu membayar ginseng naga iblis surgawi ini dengan nyawa mereka, jadi kamu harus mengambilnya kembali. Chen Ping mengabaikannya. Tuan Chen, Anda menyelamatkan hidup saya. Kebaikan ini tidak bisa dibandingkan dengan ginseng naga iblis surgawi. Sebaiknya Anda menyimpannya. Sekte Master Jiang menolak. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berhenti mengatakan apapun dan menyingkirkan ginseng naga iblis. Saat ini, Zheng Jian, melihat Chen Ping yang tidak terluka, merasa sangat gugup. Dia tidak tahu apa yang akan dikatakan Dr. Liu dan yang lainnya kepada Chen Ping. Bodoh. Jika dia bercerita tentang informannya, dia akan tamat dan tidak perlu bekerja di Sekte Jiwa Iblis lagi. Keringat dingin. Begitu dia mendengar ini dan melihat Chen Ping menatapnya, dahi Zheng Jian tiba-tiba pecah. Dan dengan karakter tuannya, dia bahkan mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Tuan Chen, kalau begitu, bukankah Dokter Ilahi Liu dan yang lainnya memberitahu Anda bagaimana mereka menemukan identitas Anda? Zheng Jian bertanya pada Chen Ping dengan ragu-ragu. Chen Ping melirik Zheng Jian, mengangguk dan berkata, sudah ku bilang. Tuan Chen, apa yang mereka katakan? Jiang Yulian bertanya, dia juga penasaran bagaimana Dr. Liu dan yang lainnya menemukan identitas Chen Ping. Hati Zheng Jian menegang, dan kemudian matanya mulai mengelak sedikit, dan dia sudah memikirkan bagaimana cara memohon belas kasihan. Di antara para pembudidaya iblis itu, beberapa dari mereka pernah melihat saya mengambil tindakan sebelumnya dan akrab dengan aura saya, jadi mereka menemukannya. Petik 2. Chen Ping menjelaskan. Itu dia. Jiang Yulian mengangguk. Ketika Zheng Jian mendengar ini, dia merasa lega dan menghela nafas panjang. Tuan Chen, karena semuanya baik-baik saja, ayo cepat berangkat. Gerbang iblis ada di depan kita, kata pemimpin Sekte Jiang. Chen Ping mengangguk sedikit, lalu menepuk bahu Zheng Jian dan berkata, teman Zheng, sudah waktunya kita berangkat. Kali ini kamu tidak akan sakit perut, kan? Zheng Jian tertegun sejenak, lalu tersenyum canggung dan berkata, tidak lagi. Faktanya, Chen Ping tidak tahu bahwa Zheng Jian telah membocorkan identitasnya, tetapi setelah mendengarkan percakapan antara Dokter Ilahi Liu dan yang lainnya, Chen Ping memiliki beberapa tebakan di benaknya. Gerbang Setan Surgawi. Zheng Nianan sedang duduk di kursi tuannya, terlihat sangat dekaden. Jika keterampilan intensif Sekte Setan Surgawi tidak dapat diekstraksi, Sekte Setan Surgawi mereka akan benar-benar dibubarkan. Pada saat itu, Sekte Setan Surgawi, yang telah berdiri selama ribuan tahun, akan menghilang dalam sungai panjang sejarah. Seiring berjalannya waktu, saya tidak tahu berapa banyak sekte dan keluarga yang hilang, tetapi sangat sedikit dari mereka yang runtuh karena seluruh keterampilan sekte disegel dan tidak dapat dihilangkan. Sekte iblis surgawi mereka adalah yang pertama dari jenisnya. Ketika dia memikirkan adegan ketika dia menyinggung tuan itu, Zheng Nianan ingin memberikan beberapa kata pada dirinya sendiri. Tanda seru petik 2. Tuan, seseorang baru saja memasuki gua dan belum keluar. Mungkin kali ini bisa dilakukan. Pada saat ini, tetua dari Sekte Tianmo masuk ke aula dan berkata kepada Zheng Nianan. Apa? Zheng Nianan tiba-tiba berdiri dan kemudian bertanya, sudah berapa lama kamu berada di sana? Ini tentang dupa, tapi tidak ada yang bisa bertahan hidup di gua untuk waktu yang lama. Kata sesepuh, cepat, ajak aku melihatnya, mungkin ini ahlinya. Zheng Nianan buru-buru keluar dari aula. Untuk waktu yang lama, tidak ada seorang pun yang pernah memasuki gua dan tinggal di sana untuk waktu yang lama, banyak dari mereka yang tersingkir oleh batasan di dalam begitu mereka masuk. Sekarang ada orang yang belum keluar meski sudah masuk dan membakar dupa, jadi masih ada harapan. Tapi saat Zheng Nianan berjalan ke pintu aula, seorang murid dari Sekte Tianmo datang untuk melaporkan, Master Sekte, pemimpin Sekte Jiang dari Sekte Jiwa Iblis ingin melihat. Pemimpin Sekte Jiang dari Sekte Jiwa Iblis. Apa yang dia lakukan di sini? Zheng Nianan tertegun, tapi tetap berhenti dan berkata, silakan masuk, Tuan Jiang. Setelah mengatakan itu, Zheng Nianan berbalik dan duduk kembali, lalu berkata kepada yang lebih tua, kamu pergi ke pintu masuk gua untuk menjaganya dulu, saya akan segera ke sana.
Orang tua itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Segera, pemimpin sekte Jiang memimpin Chen Ping dan yang lainnya ke aula. Tuan Zeng, saya benar-benar mengganggu Anda dengan mengambil kebebasan untuk berkunjung. Begitu Master Sekte Jiang memasuki pintu, dia berkata dengan sopan. Pemimpin Sekte Jiang ada di sini. Saya belum senang. Mengapa Anda mengganggu saya? Silakan duduk. Zeng Nianan secara pribadi menyambut pemimpin Sekte Jiang untuk duduk. Kemudian dia memerintahkan seseorang untuk menyajikan teh spiritual berkualitas tinggi, yang menunjukkan bahwa Zeng Nianan masih menghormati Master Sekte Jiang. Tuan Zeng, saya datang ke Sekte Tianmo kali ini karena ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Guru Zeng. Sekte Master Jiang berkata setelah menyesap teh. Master Sekte Jiang, Anda pernah membantu Sekte Iblis Surgawi saya dan mengizinkan banyak murid saya membentuk kembali tubuh mereka dan hidup kembali. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah mengelak. Tidak masalah apakah aku mendaki gunung pedang atau lautan api, kata Zeng Nianan sambil menepuk dadanya. Melihat perkataan Zeng Nianan, Master Sekte Jiang merasa sangat lega, jadi dia berkata, Tuan Zeng, saya ingin mendapatkan sepotong batu iblis surgawi dari Sekte Iblis Surgawi Anda. Saya punya teman yang perlu membentuk kembali tubuhnya, dan membutuhkan batu iblis surgawi. Kamu ingin batu ajaib itu? Ketika Zeng Nianan mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Setelah melihat ini, pemimpin Sekte Jiang buru-buru berkata, Tuan Zeng, meskipun batu iblis surgawi sangat langka, bagi Sekte Iblis Surgawi Anda, batu iblis surgawi seharusnya bukan apa-apa, bukan? Pemimpin Sekte Jiang, bukan karena aku pelit dan tidak akan memberimu batu iblis surgawi, tetapi Sekte Iblis Surgawiku hanya memiliki satu batu iblis surgawi saat ini. Kamu juga tahu apa yang terjadi dengan Sekte Iblis Surgawi kita setengah tahun yang lalu. Faktanya, setelah kejadian itu, hampir semua batu iblis surgawi di Sekte Iblis Surgawi kita diambil, kecuali satu. Zeng Nianan berkata tanpa daya. Ketika pemimpin Sekte Jiang mendengar ini, dia langsung terkejut. Jika Sekte Iblis Surgawi hanya memiliki satu batu iblis surgawi yang tersisa, pasti mustahil untuk memberikannya kepada mereka. Tuan Zeng, saya mendengar bahwa keterampilan intensif Sekte Setan Surgawi Anda telah dilarang. Jika ada yang bisa mengeluarkan keterampilan intensif Sekte Setan Surgawi Anda akan memberi mereka batu setan surgawi sebagai hadiah. Saat ini Chen Ping bertanya. Zeng Nianan menoleh untuk melihat ke arah Chen Ping saat ini. Chen Ping telah mengubah penampilannya dan berubah menjadi pria parubaya dengan janggut lebat. Tuan Zeng, ini temanku bernama Cheng. Dialah yang membutuhkan batu iblis surgawi. Sekte Master Jiang dengan cepat memperkenalkan. Ketika Zeng Nianan mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, kamu benar. Jika kamu bisa mengeluarkan keterampilan intensif dari Sekte Iblis Surgawi kami, aku bisa memberimu batu iblis surgawi terakhir. Baiklah, mohon minta Guru Zeng untuk membawa saya ke tempat terlarang. Jika saya bisa mendapatkan keterampilan intensif, saya harap Anda bisa. Saya harap Tuan Zeng menepati janjinya, jika dia tidak bisa menunjukkannya, kami akan berbalik dan pergi. Kata Chen Ping, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Sekte Iblis Surgawi rela mengeluarkan batu iblis surgawi. Baik, Zeng Nianan berdiri, lalu memimpin Chen Ping dan yang lainnya menuju gua. Zeng Nianan tahu bahwa tidak semua orang bisa memasuki gua, karena Chen Ping sendiri yang mengatakannya, biarkan dia mencobanya. Saat Chen Ping diusir dari gua, kita tidak bisa menyalahkannya karena tidak memberinya batu iblis. Kalau begitu, pemimpin Sekte Jiang tidak akan berkata apa-apa, agar tidak membuatnya merasa bahwa Zeng Nianan tidak memberinya muka. Di depan gua tempat Zeng Nianan membawa Chen Ping dan yang lainnya, para tetua dari Sekte Iblis Surgawi menjaga pintu masuk. Melihat Zeng Nianan datang, mereka bergegas. Bagaimana kabarmu? Zeng Nianan bertanya. Masih di sana, mungkin ada sesuatu yang terjadi, kata sesepuh dengan sangat bersemangat.